Halo guys, semoga sehat dan tetap semangat. Kali ini saya akan masak yang gampang, terinspirasi dari bahan-bahan rempah Bali, sambal Bali, dan semua tentang Bali. Saya akan masak cumi dengan sayuran panggang. Ya. Kencur, wow. Mentah ini udah enak. Tinggal taruh aja di atasnya, olesin aja, tapi dia masih ada juicy. Ini udah matang, ini udah bisa dimakan, dan ini udah mulai mengering, dan ini enak banget. Ini enak, bagus banget. Oh. Yang mau seafood tapi mau menghindari nasi, ini enak. Oke, bahan-bahannya ini ada gampang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahan aja. Kemudian yang rempahnya, kemudian ada bahan penambahnya, jeruk nipis, ada mentega buat sayuran panggangnya, dan gula merah untuk penambah rasa gurih. Oke, kita langsung masak cumi asap dengan sayuran panggang. Oke, pertama bahan-bahan sudah ada di depan saya. Ini ada cabai, bawang putih, kencur, kemudian ada cabai merah, kemudian ada bawang merah dan kunyit sedikit ya. Jadi ini saya potong tipis-tipis dulu semuanya ya. Ya. Supaya lebih mudah. Jadi ini bisa semacam sambal, bisa semacam dressing. Ini juga asik ya. Dan teman-teman bisa cobain. Ya, saya udah masukin satu. Kemudian ada kunyitnya, saya udah potong. Kemudian kencurnya, saya udah cuci dan saya tinggal potong, bersihkan. Saya udah bersihkan, tinggal di... Kencur ini amazing ya. Jadi kencur sama bawang putih, itu bawang merah sedikit, dan kunyit itu ngiket ya. Rasanya itu dahsyat kenanya ya. Bawang putih, kita potong dulu tipis-tipis supaya kita pada saat grindernya nggak terlalu, atau kita hancurkan nggak terlalu susah ya. Ya, ini udah kita iris semuanya, dan ini bahan-bahan kita rempah dulu ya, baru habis itu kita proses ke dagingnya. Seafoodnya sendiri itu saya gunakan cumi ya, jadi cumi segar ya, dan saya biasa kalau cumi segar itu nggak terlalu menarik kalau menurut saya untuk terlalu banyak bahan saya campur. Jadi saya gantung aja seperti di belakang saya, cuminya udah saya gantung, kemudian dengan kepalanya, dengan tentakelnya saya udah bersihkan, dan sayurannya juga saya udah gantung dengan asap ya. Kalau teman-teman nggak punya metode seperti ini, bisa pakai teflon, potong tipis-tipis, habis itu panaskan dengan api kecil teflonnya, dan kita panggang ya di atas teflonnya. Oke, ini sudah saya potong-potong dan gampang banget. Kemudian saya bisa kasih garam supaya lebih kasar permukaannya dan lebih beraroma juga. Dan kita hancurkan semuanya ya. Untuk cabai ini sesuai selera ya. Tapi elemen dari kencur, selama saya mencoba masak kencur itu pas banget kalau kita ada sedikit pahit dari kunyit, kemudian ada sedikit manis dari bawang merahnya, dan ada sedikit gurih dari bawang putihnya. Itu kombinasi rasa yang asik. Nah, saya nggak bisa jelasin seperti apa, berapa banyak, dan seperti harus bagaimana, karena bumbu Indonesia ini kan ditanam dengan size, bentuk, dan tanah yang berbeda-beda ya dari seluruh Nusantara ya. Jadi teman-teman harus cobain karakter masing-masing rempah yang ada di daerah teman-teman sendiri, supaya bisa tahu berapa banyak bawang putihnya, berapa banyak kencurnya, berapa banyak kunyitnya. Kadang di satu daerah saya cobain masak jahe dengan berbeda daerah, dan kita akan dapetin rasa jahe yang beda, dan saya harus modifikasi sendiri berapa banyak jahe yang saya pakai dari setiap macam. Itu contoh ya jahe. Begitu juga kencur, begitu juga dengan cabai dan lain sebagainya. Wow, ini enak. Dihancurkan saja dengan size yang nggak terlalu susah untuk digigit. Yang penting kencur dan kunyit itu diharuskan halus ya. Aromanya aja udah asik, udah masuk. Aromanya udah enak. Kencurnya mantap. Sehat-sehat banget ini makanan. Dan ini seger ya, jadi untuk spice yang saya pakai di sayuran ini tuh seger. Saya nggak masak dan semuanya fresh ya. Dan ini salah satu kreasi dari bumbu rempah kencur dan bawang putih atau kesuna ceku yang saya masak dengan sayuran dan cumi ya.
Next, saya akan coba masak dengan sate ayam. Oke, ini udah selesai. Kita cobain satu partikelnya, kita makan. Kencur. Wow, pedasnya mantep. Ya, ini akan beda banget pada saat teman-teman kalau di blender ya. Sangat beda. Oh, ini elemen kencur, kunyit, bawang merah, bawang putihnya itu ngiket bagus. Dan kemudian kalau menurut saya ini cukup halus dan masih bisa dimakan. Dan pada saat ini saya tambahkan gula merah. Ya. Wah, ini asik. Ya. Jadi ada manis, ada asin, ada rempah, dan natural gurihnya itu dari rempah ini. Kita coba. Sedikit lagi gula merah. Ya, gula merahnya bagus. Kemudian rempahnya dapat. Dan pada saat ini udah cukup halus dan enak. Saya tambahkan minyak ya. Oke, ya, minyak. Oke, good. Udah bagus banget. Lihat. Udah cukup halus. Dan teman-teman pada saat mentah ini udah enak. Terus pada saat ditumis pun ini makin enak. Teman-teman bisa ini jadi bahan basic untuk seafood, ikan, apapun yang teman-teman masak. Kemudian steak juga kadang-kadang saya pakai ini dan enak banget. Ini udah selesai. Jadi ini akan saya pakai untuk sebagai bisa bahan cocolan, sebagai bisa bahan teman-teman di hotel bisa bilang dressing, bisa sambal, apapun. Teman-teman bisa kasih nama apapun. Dan yang sekarang di belakang saya cumi ini udah saya hanging atau saya gantung sekitar 15-20 menit dengan aroma yang sangat bagus dari kayu api. Dan kalau teman-teman nggak punya metode seperti ini, teman-teman bisa coba. Teman-teman tinggal ambil cuminya, kemudian dan ada panggangan di rumah juga misalnya kan. Tunggu sebentar ya, saya turunkan. Teman-teman bisa lihat keringnya ini udah satu sisi. Ini bagian dalam cumi yang nggak kena asapnya. Dan ini udah ya. Misalnya datang seperti ini di dapur teman-teman. Kalau ini dengan metode panggangan ya, dengan metode panggangan atau barbecue yang teman-teman punya di rumah. Dan tinggal jarak seperti ini aja. Ini panas sekitar 120, 110. Tinggal taruh aja di atasnya seperti ini. Dan metode kedua selain digantung ya, supaya lebih, kalau teman-teman nggak punya gantungan, tinggal dibuat seperti ini aja. Jaraknya juga nggak terlalu deket. Ya, jaraknya itu agak jauh, jadi pakai panas apinya ya, teman-teman bisa ngerasain. Jadi kalau manggang untuk dapat slow cook atau yang lambat masak dari ikan atau daging, ya gunakan metode ini. Ini sekitar 120-130 derajat di atasnya, makin ke bawah makin panas. Dan gunakan jarak dan lihat juga supaya nggak terlalu banyak flame atau lidah api yang keluar. Ini akan enak dan tekstur dari cumi sendiri itu nggak akan langsung mengkerut. Ya, nggak akan langsung mengkerut. Jadi dia akan masak pelan-pelan dan ini akan lembut. Ya. Oke, lihat teman-teman. Oke, sekarang sebelum kita potong-potong sayurannya, ini ada jagung yang saya sudah gantung juga. Jagung ini saya akan matengin. Saya akan oleskan dengan margarin sedikit dan kita panggang ya supaya dapat aroma supaya jagung ini matang ya. Dan ini ada margarin biasa, olesin aja. Wow, pakai kuas lebih gampang. Ini saya supaya cepet aja nih, ya. Dan ini selesai, cuman diginiin. Ya, kita langsung taruh sini aja. Dan ini akan matang. Ya, jagungnya udah ada taruh di atas pemanggangan dan teman-teman saya juga udah pindahin tadi. Tekstur tentakel cuminya juga keren, lihat. Ya, ini udah semi ya. Ini 60% matang, udah keluar jusnya dan kita tinggal proses matengin. Kemudian ini juga tinggal proses matang. Dan teman-teman lihat juga teksturnya nggak langsung kencang. Ya, tapi dia masih ada juicy. Ini udah matang, ini udah bisa dimakan. Ya, dan ini very slow cooking ya, sangat lambat sekali. Jadi kalau misalnya kita manggang dengan terlalu
panas apinya, cuminya langsung akan mengkerut. Dan saya lebih suka seperti ini metodenya, saya steaming, jadi ada steaming, saya kumpulin jadi satu seperti ini dengan harapan atau dengan saya yakin bahwa ini dia sambil men-steam tapi dia juga sambil menggrill ya, steam grill gitu ya, ngukus tapi ada panas apinya juga. Oke ya, jagung sudah oke, kemudian ini dipanggang juga udah bagus. Ya, saya pindahkan cabbage-nya di atas. Saya akan turunkan sedikit untuk matengin jagungnya ya. Cumi saya akan sisihkan ke sisi yang nggak terlalu panas. Saya akan panggang jagungnya. Oke, sambil nunggu jagung, saya akan siapkan sayurannya ya. Jadi sayurannya ini saya akan siapkan supaya kita langsung mixing dengan sambal Balinya. Tadi sayuran saya udah gantung, itu sekitar 15-20 menit. Dengan jarak yang teman-teman bisa cek di video tadi, nggak terlalu deket di api. Dan kemudian ini saya pindahkan ke atas. Dan cabbage-nya atau sawi putih ini teman-teman bisa lihat dan sangat-sangat crispy dalamnya, dan ini udah mulai mengering dan ini enak banget. Pada saat kita makan seperti ini aja, ini udah bagus banget, ada aroma asapnya keren, dan udah nggak perlu pakai garam, ini udah bagus banget. Dan ini udah steaming, jadi dalamnya ini udah, kalau teman-teman lihat ini udah matang bagus, airnya udah keluar dan ini siap dipakai ya. Jadi tinggal saya slice, potong agak besar-besar, saya suka. Kemudian teman-teman bisa taruh sini, satu sisi. Purple cabbage-nya juga ya. Kalau teman-teman lihat ini udah diproses steaming banget dan ini udah lumayan cukup oke. Kita potong sedikit. Wow, ini hangat banget di dalamnya. Jadi steaming dari dalam dan kita potong. Ada warna cantik. Dan ini matang kurang lebih 80%, steaming, smoky. Dan itu juga nggak punya angus ya, jadi nggak angus dia punya sayurannya. Oke, dua sayuran ini oke. Dan habis itu jagung masih proses. Dan ini yang unik, cuminya ini, teman-teman bisa lihat, dia udah matang, bagus. Dan masih teksturnya terasa, tinggal kita bagian atasnya. Dan ini kita tinggal oleskan beberapa minyaknya. Ya, wow. Lihat. Wow. Ya, yang habis digantung sekarang kita tinggal grill. Ya. Taruh aja, panggang untuk bagian kepalanya. Wow. Untuk matengin bagian yang dalamnya. Untuk cuminya sendiri, ini udah oke. Yang satu bagian badannya, 10% lagi. Dan udah matang. Ya, saya cuci tangan dulu. Bentar, sambil kita nunggu, kita akan mixing purple cabbage-nya. Ini kayak warm salad ya. Kita kasih garam sedikit supaya dia agak sedikit memuai ya. Jadi agak melembut dikit aja ya. Habis itu kita kasih lime. Ya. Oke, ini mantap. Dan jagung sudah matang. Wow. Ya. Kita potong. Setengah aja kita pakai, kita masukkan ke sini saladnya. Wow, ada jagung, ada white cabbage, 3 warna, ada kuning, kemudian ini enak ya. Ini udah oke, kita saya cuma dapetin rasa fresh dari cabbage-nya, jagungnya, sama lime-nya ya. Ini teman-teman bisa lihat apa yang membuat perbedaannya. Oke, sekarang ini udah matang, udah bagus banget. Dan kita taruh langsung di atas pengulekannya. Wow, amazing. Ini enak. Jadi lihat teman-teman, teksturnya juga nggak langsung berubah. Dan ini kita akan siap sajikan. Ya, 1, 2. Wow, cuminya enak. Ingat, saya nggak panggang lagi dengan bumbu ini ya. Kenapa? Bumbu ini kuat banget. Dan pada saat kita kombinasi dengan sayur, ini akan jadi satu kombinasi rasa yang unik ya. Jadi ada fresh sayurnya, kemudian masih ada fresh dari cuminya, dan kemudian ada highlights atau semacam kejutan di bumbunya. Ya, ini udah oke. Kita potong agak besar-besar. Wow, lihat masih putih, bagus banget teksturnya. Teman-teman bisa lihat. Wow, matangnya pas. Ini karena cumi dari Jimbaran, seneng banget saya masak ini. Wow, agak gede-gede, enak karena dia lembut. Kemudian ada manisnya. Dan ini sayurnya tadi kita coba taruh di tengah-tengah. Nah, ini udah mulai soggy, atau dia udah mulai melembut. Wow, enak. Teman bisa taruh.
cuminya. Dan terakhir untuk tentakelnya ini panas saudara-saudara. Ya. Crispy di bagian ujungnya, dan ini saya suka banyakin di bagian ininya ya, karena dia harus punya tekstur. Saya potong sedikit supaya bisa dimakan langsung dan enak. Ini saya banyakin bumbunya. Ini udah oke. Dan saya suka variasinya seperti ini. Wow, sambalnya mantep, segar, fresh. Makan pakai nasi juga enak, nggak pakai nasi juga enak, mana-mana juga enak. Wow, juga highlightsnya di atas cabenya. Wow. Dan terakhir saya kasih edamame buat hijau-hijau, dan daun kemangi di akhir saya akan kasih. Wow. Jadi kalau teman-teman perhatikan, tadi sayurnya itu saya nggak terlalu banyak bumbu, garam sedikit aja pada saat sesudah di grill. Kemudian habis itu saya kasih sedikit lime, itu punya rasa beda. Yang kedua, cuminya itu saya lumuri dengan bumbu sambal tadi, itu punya rasa beda. Dan yang ketiga, ada kejutan di kemangi dan edamame untuk sedikit-sedikit crunchy. Dan ini dia salad cumi panggang sambal Bali. Wah, ini cara makannya sih menurut saya, ambil dari sayur, kemudian ambil dari cuminya, dan ada sambalnya. Ada kemangi terakhir. Yang mau seafood tapi mau menghindari nasi, ini enak. Wow. Sayurnya, cuminya, dan ada sambalnya. Cara enak makan sayur.